application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas PDIP yang akhirnya diserang oleh buzzernya sendiri. Loh, kok bisa? Gak bisa lah. Gak tahu ini ya. Ntar kita lihat ya. Saya akan bahas ya lumayan detail ya. Kenapa? Jadi ceritanya ada RUU TNI yang ditenggarai katanya mau mengembalikan dui fungsi ABRI lah. Kalau dulu namanya ABRI, sekarang kan TNI. Seperti zamannya Orba. Wah, banyak yang marah kan, netizen, masyarakat juga ya. Tapi ternyata, itu Komisi 1. Ya, Komisi 1 atau Komisi 1 kalau saya nggak salah ya. Yang ketuanya itu justru dari PDIP. Yang kita tahu kan diprotes karena itu rapatnya ada di hotel. Oke deh, nanti kita lihat dah ya. Kira-kira begitu. Yang nyerang buzzernya sendiri. Nggak tahu apakah dia nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu. Ya udahlah, nanti kita lihat ya. Nah, ini cepet dulu nih ya yang mau numpang lewat ya. Mohon maaf ya, ini masing keseruan soal Ahok. Nah, ini cepet nih ya. Ini ada cuitan dari Ajeng Cute 16. Dia bilang apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Kebanyakan bacot maksudnya. Ini kata Ajeng Cute lo ya. Itu meme-nya bilang, kuar-kuar mau bongkar korupsi Pertamina. Ternyata Ahok hanya setor bukti rapat. Yang saya bilang di konten sebelumnya. Iya, ada rapat A, rapat B, rapat C. Tapi bukti siapa yang itu nggak punya dia. Ya, oke. Kemudian, ini Partai Sosmed mencuit begini. Crime by omission adalah tindak pidana yang terjadi ketika seseorang seharusnya bisa melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya kejahatan tapi tidak melakukannya atau bersikap pasif. Mencegah misalnya dengan melaporkan gitu ya, itu tidak dilakukan oleh Ahok. Tapi kan dia di podcast sebelumnya dibilang, saya tahu ada buktinya, nanti saya penjarain itu semuanya gitu. Tapi ketika diperiksa nggak tahu apa-apa katanya ya. Nah, oleh karena itu di bawahnya itu kita lihat tuh ya, kenapa Partai Sosmed mencuit seperti itu. Karena ada berita di kompas.com, penyidik dalam hal ini dari Kejaksaan Agung melihat bahwa yang bersangkutan dalam kurung Ahok sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Pak Harli Siregar. Waduh, jadi Kejagung sebut Ahok tahu. Nah, tapi yang dipermasalahkan, lu tahu kenapa nggak dari dulu lu lapor gitu. Nah, itulah crime by omission yang sering saya bahas, bahwa ketika seseorang mengetahui ada kejahatan tapi dia tidak melaporkan, yang gunanya untuk mencegah kejahatan itu, artinya dia menutupi kejahatan atau dianggap ikut melakukan tindak pidana kejahatan. Itu maksudnya crime by omission. Lanjut. Nah, Alex mencuit, biasanya yang jadi saksi diperiksa lama bisa jadi tersangka. Karena Ahok kan diperiksa 10 jam. Kalau saksi mah ya paling 2-3 jam. Ini 10 jam. Tapi itu kan kata Alex ya. Nah, ini juga mengutip cuitan dari Kampungan Nora. Ya, kira-kira sama kayak tadi ya. Ahok mengetahui Pertamina ekspor minyak mentah dan impor minyak mentah. Fungsi Ahok sebagai komisaris utama Pertamina apa? Padahal dia tahu. Fungsi pengawasan seperti apa? Apakah ada pembiaran korupsi? Kira-kira gitu. Ya, ini mengutip pernyataan Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung tadi, Pak Harli Siregar, yang bilang Ahok tahu. Malu, pusing dah. Nah, ini dia lagi.
Ahok akan dipanggil kembali dan berpotensi jadi tersangka. Astaga, kasihan juga ya. Karena katanya Ahok selama ini mengetahui dan menyembunyikan kejahatan ekspor migas di Pertamina. Konon, ada beberapa kader Bison yang akan jadi tersangka diduga terlibat korupsi. Seraya bertambah banyaknya calon tersangka lainnya. Yang sudah diperiksa menurut Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung ini sudah lebih dari 120 orang. Gila ini. Oke, nah orang kan pada koar-koar. Kenapa Ahok dulu yang diperiksa? Kenapa nggak menterinya itu Erick Thohir? Nah, kita lihat nih ya, ini menarik nih ya. Nah, di Kompas bilang, usai Ahok, Kejaksaan Agung buka peluang periksa Erick Thohir soal kasus korupsi di Pertamina. Jadi di zamannya Prabowo nggak mau tahu, mau itu temen kayak, mau itu menteri kayak, kalau lu tersangkut periksa gitu ya. Tapi orang pada komen, kenapa nggak Erick dulu, kenapa Ahok? Aduh, ntar sabar ya. Jadi di sini Kejaksaan Agung bilang ada peluang atau membuka peluang diperiksanya Erick Thohir ya terkait kasus di Pertamina itu ya. Jika memang perlu ya akan kita panggil, kira-kira begitu. Nggak peduli itu dalam satu kabinet, begitulah singkatnya. Kemudian menanggapi orang bilang, kenapa Ahok diperiksa dulu? Nah, Pak Burhanuddin, Jaksa Agung bilang, Ahok diperiksa sebagai saksi atas permintaan mantan gubernur DKI itu sendiri. Dia kan yang bikin podcast, ayo periksa saya, gini-gini, saya akan bongkar semuanya. Ahok sendiri yang ngomong begitu. Ahok diperiksa, netizen, Ahokers ya, buzzer PDIP, kenapa Ahok harus diperiksa? Orang dia yang minta ya kan, ya diperiksa gitu, kata Pak Burhanuddin. Oke. Nah, menariknya, setiap Kejaksaan Agung bongkar kasus Jumbo, saya bukan belain Pak Burhanuddin lu ya, tapi setiap kali ada kasus Jumbo diperiksa, muncul hoax seperti ini. Masih ada yang percaya ya. Di tahun 2023 lagi heboh kasus Jiwasraya, Asabri, BTS Kominfo, ini berita nongol. Sekarang nongol lagi. Ini soal apa? Soal ada istri kelima ya. Dari Kejagung ini ada 5 nama istri-istri dari Burhanuddin. Udahlah, saya bukan belain Pak Burhanuddin lo ya. Tapi hoax seperti ini terus saja muncul setiap kali ada kasus Jumbo. Udah norak lah. Nah, sekedar informasi. Nah, yang ini kok tidak dibaserin gitu ya. Nah, ini info dari Partai Sosmed. Sekedar info nih ya. Pada Pilpres 2024 kemarin, Nasdem berada di kubu Amin. Patungannya tidak kecil-kecil pastinya. Nah, Johnny G. Plate kan kader Nasdem ya. Dan sudah jadi tersangka ya, kasus BTS ya. Di sini ada berita. Ya, berita tahun 2023. Johnny Plate orang kepercayaan mafia Petra Risa Khalid. Loh, kok begini nggak diributin? Ada video Andre Rosiadi jalan bareng sama Rifa ini ya, si Ahan. Ya, tuh Andre tuh ya. Jangan-jangan seakan-akan mau mengindikasikan dia terlibat. Lah, Pak Jokowi pernah duduk satu meja sama Risa Khalid. Pak Prabowo pernah cipika-cipiki sama Risa Khalid. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo bagian dari mafia migas? Ya, buktinya dia suruh periksa kok. Malah anaknya Risa Khalid sudah jadi tersangka. Lah, ini baru ada video mulai dialihkan isu. Saya bukan belain Andre Rosiadi ya, ini lucu aja netizen. Oke lah, lanjut. Nah, ini kita bicara mengenai ijazah palsunya Jokowi ya, yang sejak tahun 2022 berarti sudah hampir 3 tahun nih. Ya, terus digaung-gaungkan. Dulu ketika mulai digoyang-goyang itu ya, PDIP belain. Kita lihat di sini ya, kisru soal ijazah palsu Presiden Jokowi. Politisi PDIP sebut itu adalah isu murahan. Nggak perlu ditanggapi. Ini beritanya tuh ya, 12 Oktober 2022. Siapa yang paling kencang membela Pak Jokowi waktu itu? Masinton Pasaribu. Tapi dia juga sekarang yang paling kencang ngebully Jokowi. Ya, catat ya, di tahun 2022 PDIP yang ngebelain Pak Jokowi soal ijazah palsunya. Kemudian,
Di Oktober itu juga ya, bahkan itu 1 hari sebelumnya ya, 11 Oktober tuh ya, Universitas Gadjah Mada secara resmi di websitenya menegaskan, rektornya nih ya, Joko Widodo adalah alumnus UGM. Kurang apa lagi? Ini berita di websitenya Universitas Gadjah Mada. Nih beritanya, cepet aja ya. Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia bla bla bla, panjang tuh ya, menegaskan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo merupakan alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980. 1980 betul, sorry. Presiden Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM. Jadi UGM sudah memberikan pernyataan resmi, ya. Dia juga punya bukti kelulusannya yang juga dimiliki oleh UGM. Pastilah UGM punya file, punya database, ya. Oke. Jadi atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian ijazah sarjana Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ucapnya dalam konferensi pers yang berlangsung Selasa 11 Oktober 2022 itu ya, di gedung pusat UGM. Klarifikasi ini menurut rektor disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada para alumninya. Dalam hal ini termasuk Pak Jokowi yang waktu itu diserang. Bahkan sampai sekarang diungkit terus. Saya nggak tahu maksudnya apa ya. Misal nih ya, misal. Padahal ini sudah resmi dibantah sama UGM ya. Misal, ternyata ijazahnya benar palsu. Yang salah siapa? Misal nih ya salah ya kalau saya bilang ya PDIP. Dan termasuk juga Komisi Pemilihan Umum kan mesti diperiksa dong ya keabsahan ya. Kalau sampai palsu terus bisa mencalonkan diri jadi siapa itu, wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ya salah KPU juga. Nah sekarang lu bawel bilang palsu. Udahlah capek deh ya, nggak ada kerjaan. Nah kemudian ini lucu nih, ada cuitan sepoi-sepoi yang kayaknya panas sama partai sosmed. Ijazah palsu, fitnah. Yuk buktiin aja kalau memang ijazahnya asli. Astaga. Kemudian partai sosmed bilang, bapakmu maling. Fitnah, buktiin aja kalau bapakmu bukan maling. Ngerti kan maksudnya ya? Iyalah kalau misalnya saya dituduh maling. Saya nggak maling, terus orang bilang, buktikan kamu bukan maling. Salah. Di dunia hukum, kalau ada orang yang bilang, saya maling, dia yang harus buktikan, bukan saya yang harus buktikan saya bukan maling. Itu maksudnya partai sosmed ya. Nangkap ya? Nah ini nih soal Jokowi yang kemarin bilang, ya saya dicaci maki diam, dibully diam, dihina diam, dijelek-jelekin diam, tapi orang sabar itu ada batasnya. Nah oleh karena itu Deddy Nur ini mencuit, menunggu gerakan catur politik Jokowi 2 bulan ke depan. Sepertinya akan ada kejutan yang tidak terbayangkan oleh publik. Dia diam aja, gonjang-ganjing kan PDIP itu ya. Apalagi kalau dia nggak diam nih. Mungkin itulah yang beliau maksud kesabaran ada batasnya. Ya, Deddy Sitorus sewot nih, dia mencuit ya. Sabar, situ sabar. Kalau sabar nggak mungkin wali kota 1,5 periode kurang doang. Nah ini kan kurang ajar. Jokowi mau jadi wali kota 1,5 periode kurang, ya kan dia sudah 1 periode mau masuk periode kedua di tengah jalan. Yang manggil dia, yang mau mencalonkan dia jadi gubernur siapa? PDIP. Kok lu yang sewot? Seakan-akan Jokowi nggak sabar baru 1,5 periode mau jadi gubernur. Nah gubernur cuma 2 tahun. Siapa yang bikin Jokowi cuma jadi gubernur DKI 2 tahun? PDIP juga. Karena Ibu Mega, mohon maaf, mengkhianati perjanjian batu tulis yang harusnya dia mencalonkan Prabowo, tapi dia ngotot mencalonkan Jokowi. Padahal Jokowi baru 2 tahun jadi gubernur DKI. Iya kan? Iya kan? Kenapa sekarang bilang Jokowi yang nggak sabar? Ini kan bego nih. Bener bego lah.
Ini ngebodohin PDIP-nya sendiri. Langsung, apa dia bilang? Minta 3 periode sehari setelah dilantik periode kedua. Nah, nanti kita lihat nih ya, dia dipermalukan ya. Dan anak mantu dikarbit jadi pejabat tinggi. Ketika Gibran diangkat atau dicalonkan jadi wali kota, Hasto tuh berapi-api yang ngebelain. Ya. Terus dibilang lagi, kalau dikritik itu merenung, tobat, bukan bikin drama receh. Lu yang bikin drama receh cuitan ini, ya kan receh. Kenapa nih? Di sini dibalas sama Dede Burdiarto. Terus menurutmu bagaimana Bu Puan Maharani? Bohong. Nah, lo diadu lu sama Puan Maharani. Masih ada beritanya kok, sudah cek belum Dedi? Jadi kan dia bilang, baru sehari masuk periode kedua jadi presiden, dia minta 3 periode. Di sini kita lihat beritanya. Puan sendiri yang bilang Jokowi tidak pernah minta jadi presiden 3 periode. Padahal tadi Deddy Sitorus bilang apa? Baru sehari masuk di periode kedua, minta 3 periode. Jahat kan dia? Jahat banget. Jadi Anda masih percaya sama Deddy Sitorus? Ya Anda bebek dulu. Ya, oke. Kemudian, ketika Pak Jokowi bilang orang sabar itu ada batasnya gitu ya. Kemudian dengan cepat, ini menurut Alek ya, nyalinya Deddy Sitorus jadi ciut. Terus dia bilang, gue pikir berisik mulutnya sebesar nyalinya, nggak taunya sayur kangkung katanya ya. Pak Jokowi maunya sebutkan namanya. Maksudnya kan Deddy Sitorus bilang, mereka dalam hal ini si Deddy lah sebut saja, didatangi orang utusan Jokowi yang minta Hasto diganti, Jokowi jangan dipecat, bla bla bla, di video saya ada kan. Pak Jokowi minta sebut namanya, siapa utusannya yang ngadepin lu, bukan ngopi bareng-bareng pakai bisik-bisik. Karena di sini beritanya Deddy PDIP, Deddy Sitorus maksudnya ajak Jokowi ngopi bareng. Siap ungkap sosok utusan. Lu sebut aja, lu kan ngocehnya kenceng. Sebut aja dium. Ngapain mesti ngopi bisik-bisik sama Jokowi? Ya kan? Ciut nyalinya, ya udahlah. Nah, menariknya ini PDIP ya, saat lawannya jadi tersangka ya, dia bilang, kita lihat sebelah kiri itu ya berita. Tegaskan tak ada politisasi dalam penetapan tersangka Johnny Plate. PDIP bilang korupsi ya korupsi. Jadi ketika Johnny G. Plate, dalam ini kan musuhnya, lawannya kan dia dari partai Nasdem kan. Ketika jadi tersangka dia bilang ya memang dia korupsi ya korupsi aja. Tapi ketika Hasto ya dijadikan tersangka, apa itu Deddy bilang? Kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto jelas politisasi hukum. Jadi apa ngomongannya beda. Nangkap ya? Nah, ada 9 koruptor. Nah ini menarik ya. Nggak tahu dari mana ya. Karena dia yang bilang ada 9 nih yang lagi diincar nih ya. Yang merasa kejahatan masa lalunya akan dibongkar dan diproses. Lalu Deddy Sitorus teriak-teriak bahwa ada 9 orang dari partainya yang sedang diincar. Baguslah kalau memang dari partai lu diincar ada 9. Begitulah cara mereka mempolitisasi hukum. Gitulah ya. Oke. Nah, ini menarik juga dari Alex ya cuitannya. Ini ada satu podcast ya. Di situ Novel Baswedan bilang Firly Bahuri cukup dekat dengan si Hoho, si Hasto lah yang nangis ho gitu kan. Ya pantas lah ketika Firly jadi ketua KPK, Hasto nggak pernah dijadikan tersangka. Udah saya bahas ya. Oke, sekarang begitu ganti ketua KPK, selesai lu. Kemudian dibikin lah, itu ketuanya pilihan Jokowi, nggak sah lah. Aduh. Nah ini tambah seru nih. Katanya selain ada grup WA yang sebelumnya yang para tersangka kasus Pertamina, kan ada kasus grup WA yang namanya orang-orang senang gitu ya. Nah ternyata ada juga grup WA yang isinya para makelar kasus yang ngurus kasusnya Syarifuddin Tumenggung, Syamsul Nusarim dan juga BLBI. Anggotanya katanya HK yang sekarang jadi tahanan KPK. Ya Anda ngerti lah ya HK itu siapa ya. JF politisi, AY politisi sekaligus lawyer, HA ex anggota MA. Sukses fee-nya ratusan miliar. Nah, tapi ini kata partai sosmed, tanya aja sendiri sama dia siapa aja itu ya. Saya cuman baca aja ini.
Kemudian, ini kita mulai masuk. Denny Siregar, kan kita tahu dia itu buzzernya PDIP. Saya ketemu lah waktu itu sama Permadi Arya, Abu Janda. Ya, kita kebetulan diundang makan. Ketemu saya sama dia. Ya, dia cerita lah, Denny itu. Ya, Denny juga kan pernah show off kan. Dia kumpulin para buzzer beberapa tahun lalu. Inilah kami buzzernya. Ya, waktu itu dia sebut buzzernya Jokowi ya. Nah, menurut Permadi Arya, Denny ini yang ngatur uang. Kata Permadi Arya, lo kalau nggak percaya tanya aja langsung. Di drop sama Hasto katanya, nanti Denny yang bagi-bagi. Sekali lagi kalau nggak percaya tanya Permadi Arya. Nah, kenapa Permadi Arya tahu? Karena Permadi Arya dulu jadi buzzernya mereka, tapi bertobat dia sekarang, nggak mau lagi. Nah, sekarang Denny Siregar bilang apa? Semua juga bilangnya untuk merah putih. Ini merah putih dari sudut pandang yang mana? Yang pragmatis atau yang ideologis? Jujur aja. Ya. Dia mempermasalahkan soal revisi Undang-Undang TNI yang ditolak oleh masyarakat sipil. Ya. Kemudian Ketua Komisi 1 DPR bilang, saya pastikan untuk merah putih. Terus Denny seakan-akan nyerang nih. Padahal Ketua Komisi 1 DPR itu Utut Adianto, orang PDIP. Ya, dia minta masyarakat tidak terlalu mengkhawatirkan substansi dalam revisi Undang-Undang TNI. Nah, kita tahu kan, rapat untuk revisi Undang-Undang TNI kemarin katanya tanda kutip digerebek sama koalisi masyarakat apa gitu ya di Hotel Fairmont di Senayan. Ya, tapi protesnya menurut saya kasar juga gitu ya. Mau gebrak-gebrak terus, ya dia diusir lah sama satpam, malah sekarang dilaporin. Ya, saya nggak ada urusan lah sama orang mau demo mau apa, itu biar aja. Tapi ternyata Ketua Komisi 1 DPR-nya itu dari PDIP. Sama aja lah ketika dulu mau revisi Undang-Undang KPK ya. Tapi Hasto bilang itu kerjaan Jokowi, padahal Jokowi sendiri yang nolak, nggak mau tanda tangan itu RUU KPK. Oke? Sekarang berulang ini, Komisi 1 yang jadi ketua dari Komisi 1 maksudnya dari PDIP, Utut Adianto. Nah, sekarang buzzernya Denny Siregar nyerang. Ini sandiwara apa gitu ya? Oke lah, lanjut dulu. Todung Mulya Lubis, pengacara Hasto kan, ya pasti belain PDIP. Sama, dia nyerang juga. Sekarang RUU TNI sedang dibahas sampai larut malam di hotel. Tapi kenapa publik tidak diajak serta? Apa ada agenda yang tak kita ketahui? Dia nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu? Ketua Komisi 1 dari DPR RI itu dari PDIP, Utut Adianto. Nah sekarang dia nyerang ini. Ada apa? Menarik ya, lanjut dulu deh. Nah ini juga nih, ya buzzernya PDIP, rakyat melawan. Ya entah bahasanya PDIP atau netizen yang kesel gitu ya. Kenapa? Rakyat melawan disebut karena ada rapat RUU TNI di hotel digelar tertutup, didobrak koalisi masyarakat. Wih, mantap. Nah, kita lihat nih partai sosmed. Panja, ya, RUU TNI itu diketuai oleh kader PDIP, Utut Adianto. Dan dimotori oleh TB Hasanuddin yang kader senior PDIP pula. Tapi di sosmed buzzer-buzzernya diperintahkan untuk pura-pura protes. Itulah wajah asli PDIP, kata partai sosmed loh ya. Nah di sebelah kiri ya, nah itu kan beritanya Utut memberikan pernyataan ketika ditanyalah sama wartawan. Dia bilang, ya kan ada juga rapat-rapat lainnya yang di hotel. Kok nggak dikritik cuman ini? Nah gitu ya. Terus yang di sebelah kanan, TB Hasanuddin bilang apa tuh? Itu beritanya hari Sabtu ya. Komisi 1 DPR RI lanjut rapat panja bahas RUU TNI di hotel hari ini. Jadi benar partai sosmed. Iya, Utut Adianto ketua Komisi 1-nya ya. Motornya juga TB Hasanuddin. Udahlah ya, nggak salah dia. Nah, terus partai sosmed bilang, kenapa kami posting seperti ini yang tadi gitu ya, agar kalian netizen yang budiman yang protes
tidak dijadikan modal bargaining politik oleh PDIP yang mendukung. Nah, justru PDIP ini mendukung revisi Undang-Undang TNI, tapi di luar koar-koar menolak. Seakan-akan punya daya tawar untuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para kadernya. Politik tidak sehitam putih itu. Jadi kalian nih ya hak Anda sih ya kalau Anda mau protes soal RUU TNI, monggo. Tapi Anda harus tahu bahwa ya Ketua Komisi 1 ya dari PDIP ya. Lanjut, Ferry Koto bilang di publik ya, dengan memanfaatkan media dan medsos, kader-kader PDIP dan simpatisannya yang paling kencang menyerang RUU TNI. Contohnya siapa? Denny Siregar, Todung Mulya Lubis, dan masih banyak lagi deh. Itu cuma contoh 2 deh ya. Sampai menuding TNI akan kembali ke difungsinya seperti zaman Orba. Di belakangnya, kader PDIP pula ketua panja RUU TNI-nya yang adakan rapat di hotel mewah. Tapi yang disalahkan tetap Presiden Prabowo. Waduh. Itu loh, Anda harus tahu ya. Harus tahu. Kemudian, Intel Imut juga sama bilang, ribut-ribut RUU TNI. For your information, yang jadi ketua Komisi 1 DPR itu adalah kader PDIP, Utut Adianto. Dan PDIP itu ada 9 orang di komisi itu. Terbesar di Komisi 1 DPR. Ya ada yang dari fraksi PKS, fraksi Gerindra, tapi ada 9 orang yang di Komisi 1, paling banyak anggotanya. Nah, di luaran, model seperti Adian Napitupolu dan Rike si Oneng itu teriak anti Orba, anti difungsi TNI, ya, dengan mengkritik pemerintahan Prabowo. Ini kan lucu, padahal ketua Komisi 1-nya ya Utut Adianto dari PDIP, ya. Nah, ditambahkan lagi, tetapi yang jadi motor pembahasan RUU TNI justru PDIP. Nah, terus dia bilang, oposisi tai. Sorry ya, saya cuma baca loh. Ya, aduh, ini lucu loh, lucu banget. Kemudian, Partai Sosmed, dia bilang info A99. Nah, Partai Sosmed, dia nggak pernah bilang info A1, selalu bilang info A99 ya. Buzzer-buzzernya di sosmed pura-pura menolak RUU TNI. Tapi kader-kadernya di DPR mendukung, bahkan menjadi ketua panja. Goalnya dijadikan alat bargaining, ini kata Partai Sosmed loh, untuk pengurangan tuntutan jaksa terhadap Hasto dan mengeliminasi kasus kader-kadernya yang lain. Wih, hebat ya, mempolitisasi RUU TNI ini ya. Waduh, seru nih, seru. Lanjut lagi. Nah, oleh karena itu, ada yang kesel nih sama Partai Sosmed. Kaiser Sose, ya aduh. Dia bilang, lah semua partai juga munafik. Ya, saya ngerti maksudnya. Karena di Komisi 1 itu ada dari fraksi PKS, PKB, Gerindra, dan lain-lain. Tapi yang saya sebut tadi kan, menurut infonya itu, ada 9 orang PDIP di Komisi 1. Paling banyak mereka anggotanya. Oleh karena itu, Partai Sosmed bilang, beda. Partai lain dukung RUU TNI, ya dukung aja. Sedangkan PDIP itu jelas-jelas mendukung tapi mengerahkan buzzer-buzzernya untuk pura-pura menentang agar tidak kehilangan dukungan publik. Itu baru munafik. Nangkap ya maksudnya? Jadi jelas ya yang saya maksud bahwa benar itu ada pembahasan RUU TNI di hotel, ya kan? Yang diprotes, kenapa tidak di gedung DPR? Ya kan? Terus ada buzzer-buzzer, padahal buzzer PDIP yang nyerang. Ya tadilah contohnya Denny Siregar, Todung Mulya Lubis, gitu ya. Ya dan lain-lain masing banyak lah. Seakan-akan nyerang. Padahal yang diserang itu PDIP sendiri. Ini kan lucu. Ya kan? Lucu. Seakan-akan mereka mau tampil sebagai pahlawan, menolak RUU TNI. Padahal di baliknya PDIP sendiri. Oke? Kenapa ini saya bahas? Ya supaya Anda tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka ikut tambah cerdas dan tercerahkan. Terima kasih.